Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reva Melia dengan NIM 250420202. Saya dari kelas 2B mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat guna untuk memenuhi pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu pada pertemuan 5. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik di media sosial. Nah, di era digital seperti sekarang ini, media sosial bukan hanya menjadi tempat berkomunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menunjukkan gaya hidup, pencapaian, bahkan standar kebahagiaan seseorang. Banyak orang yang merasa harus selalu mengikuti sebuah tren, takut tertinggal dari orang lain, dan ingin terlihat lebih sukses di hadapan publik. Nah, dari sini nih muncul fenomena FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonisme. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat mempengaruhi pola pikir, akhlak, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, penting bagi kita sebagai generasi muda, khususnya sebagai mahasiswa dan seorang Muslim, untuk memahami fenomena ini dari sudut pandang Islam. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari FOMO, flexing, dan hedonisme? Pertama yaitu FOMO, atau dalam bahasa Inggris disebut fear of missing out. FOMO adalah perasaan takut tertinggal tren, gaya hidup, atau pencapaian orang lain. Akibatnya nih, seseorang akan merasa gelisah jika dia nggak ngikutin apa yang sedang populer di sosial media. Contohnya nih, seperti merasa harus membeli barang tertentu hanya karena orang lain memilikinya, atau merasa hidupnya kurang berharga hanya karena melihat kehidupan orang lain di sosial media. Kedua yaitu flexing. Flexing adalah kebiasaan memamerkan harta, pencapaian, kemewahan hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan sosial. Tujuannya bukan lagi kebutuhan, tapi karena haus validasi dari orang lain. Ketiga yaitu hedonisme. Hedonisme adalah gaya hidup yang menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan utama hidup. Fokusnya hanya pada kenikmatan sesaat tanpa mempertimbangkan nilai moral maupun spiritual. Ketiga hal ini sering terlihat biasa aja, tapi sebenarnya dapat perlahan menjauhkan kita dari rasa syukur, kesederhanaan, dan keikhlasan. Nah, bagaimana sih pandangan Islam terhadap fenomena ini? Islam tidak melarang kita untuk menikmati dunia, tetapi Islam mengajarkan arti keseimbangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20, yang dimana dijelaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan ajang saling berbangga di antara manusia. Artinya, dunia bukan tujuan utama, melainkan hanya tempat singgah untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hadis ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadikan dunia sebagai pusat kehidupan. FOMO membuat hati gelisah, flexing akan menimbulkan ria, dan hedonisme akan menjauhkan kita dari rasa qanaah dan merasa syukur. Sebagai muslim, kita harus membangun hidup berdasarkan nilai syukur, kesederhanaan, dan tujuan akhirat, bukan hanya pengakuan manusia. Karena pada akhirnya, yang bernilai bukan seberapa mewah yang kita tampilkan, tapi tentang seberapa tulus kita menjalani hidup di hadapan Allah. Selanjutnya yaitu bagaimana sih solusi akhlak, yaitu zuhud dan tawadu. Di era digital sekarang, masalah kita bukan kekurangan harta, tetapi hati yang selalu merasa kurang. Karena itu, Islam menawarkan dua obat. Yang pertama yaitu zuhud dan kedua yaitu tawadu. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Kita boleh memiliki banyak, tapi jangan sampai dimiliki oleh ambisi. Sedangkan tawadu adalah rendah hati dan tidak pernah merasa tinggi hanya karena sebuah pencapaian, penampilan, atau popularitas. Sebab yang membuat manusia mulia bukan seberapa banyak yang dia pamerkan, tetapi tentang seberapa tulus ia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang yang perlu kita kurangi bukan penghasilan, tapi gengsi. Nah, sebenarnya teman-teman, FOMO, flexing, dan hedonisme adalah ujian akhlak bagi kita. FOMO membuat kita takut tertinggal, flexing akan membuat kita sibuk terlihat hebat, dan hedonisme akan membuat kita lupa bahwa hidup bukan hanya soal menikmati. Masalahnya adalah
Media sosial seringkali membuat kita mengejar validasi manusia sampai lupa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mahasiswa Muslim, kita harus sadar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jumlah likes, tapi oleh kualitas akhlak. Bukan tentang siapa yang paling terlihat sukses, tapi tentang siapa yang paling kuat menjaga hati dari ria. Karena yang dipuji manusia belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu teman-teman, FOMO dikatakan sebagai penyakit spiritual karena FOMO seringkali terlihat biasa aja, padahal diam-diam ia melukai jiwa kita. Kita gelisah melihat orang lain melangkah lebih cepat lalu merasa hidup kita tertinggal jauh. Perasaan tidak cukup bukan lahir karena kurang nikmat, tapi karena kurang rasa syukur. Kita terlalu sibuk menghitung merit orang lain sampai lupa menghargai apa yang sudah Allah titipkan dalam hidup kita. Islam memandang ini sebagai penyakit hati, yaitu tamak, iri, dan lemahnya tawakal. Obatnya cukup sederhana, tapi berat. Contohnya nih, kita bisa bersyukur, berhenti membandingkan diri kita dengan diri orang lain, memperkuat tawakal, dan memperbanyak zikir. Karena ketenangan tidak datang saat semua keinginan terpenuhi, tapi saat hati kita belajar menerima takdir dengan ikhlas. Nah, bagaimana sih menikmati rezeki versus gaya hidup israf? Pada slide ini, kita belajar bahwa Islam tidak melarang kita menikmati rezeki, tetapi melarang kita untuk bersikap berlebihan. Menikmati rezeki berarti menggunakan nikmat Allah secara wajar dan penuh syukur. Sedangkan israf adalah ketika seseorang hidup hanya demi gengsi, pengakuan sosial, dan pujian manusia. Jadi, yang dinilai bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, bagaimana sih perbandingan sosial dan sikap terhadap kemewahan orang lain? Seringkali kita merasa kurang bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena terlalu sibuk melihat hidup orang lain. Islam mengajarkan kita untuk tidak menjadikan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan. Saat melihat kemewahan orang lain, kita tidak boleh iri, tetapi harus mengambil pelajaran, mendoakan kebaikan, dan menyadari bahwa kemuliaan bukan diukur dari harta, melainkan dari takwa. Karena iri hanya melelahkan hati tanpa memperbaiki hidup. Teman-teman, bagaimana sih cara kita membangun keamanan identitas tanpa bergantung pada media sosial? Di zaman sekarang, banyak orang menilai dirinya dari likes, followers, dan validasi orang lain. Padahal, identitas yang bergantung pada media sosial sangat rapuh. Islam mengajarkan kita bahwa nilai diri sejati berasal dari akhlak, iman, dan kualitas diri, bukan dari penilaian manusia. Jadi, jika kita terus mencari pengakuan manusia, kita akan mudah kehilangan diri kita. Tetapi, jika kita mencari ridho Allah, kita akan menemukan ketenangan yang sebenarnya. Jadi teman-teman, di era modern sekarang, tantangan terbesar bukan hanya tentang mencari sebuah rezeki, tetapi juga bagaimana cara kita menjaga hati agar tidak terjebak dalam hidup yang berlebihan, perbandingan sosial media, dan ketergantungan pada validasi sosial media. Banyak orang terlihat bahagia di luar, tapi sebenarnya yang terjadi adalah mereka lelah karena terus mengejar pengakuan manusia. Islam mengajarkan kita bahwa ketenangan bukan dari kemewahan, melainkan dari rasa syukur, kesederhanaan, dan keyakinan bahwa nilai diri itu tidak ditentukan oleh dunia, tetapi oleh akhlak dan ketakwaan. Baiklah teman-teman, sekian adalah video pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.